Pernah nggak kamu bingung nanti kalau sudah lulus sekolah mau bekerja apa? Atau kamu nggak punya gambaran sama sekali jenis pekerjaan apa yang cocok? Atau mungkin apakah semua jenis pekerjaan yang ada sebenarnya cocok dikerjakan? Kebanyakan kita yang masih sekolah atau kuliah biasanya mengalami salah satu dari ketiga situasi ini. Mungkin ada kalanya kita buta sama sekali tentang pekerjaan apa sih yang cocok buat kita. Kita nggak punya gambaran sama sekali tentang apapun. Yang kita tahu hanyalah bahwa biasanya selesai sekolah atau kuliah, ya udah kerja aja. Yang kedua, mungkin kita udah punya gambaran tentang pekerjaan apa yang menarik, tapi sayangnya masih samar dan bikin kita ragu-ragu apakah benar-benar sesuai atau enggak. Kita nggak punya informasi yang cukup untuk memberikan gambaran secara jelas dan bisa membedakan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya yang mungkin kelihatan sama tapi sebenarnya beda. Atau yang ketiga nih, mungkin kamu pernah merasa bahwa kamu memiliki rencana akan menggeluti pekerjaan apa. Tapi setelah kamu mencari tahu, ternyata jenis pekerjaan itu tidak seperti yang kamu pikirkan pada awalnya. Sehingga kemudian kamu menjadi ragu dan bimbang lagi. Setiap orang mungkin punya keinginan atau pekerjaan yang menjadi dambaan. Idealnya kita bisa memiliki sebuah pekerjaan yang benar-benar kita sukai, kita mampu dan memiliki penghasilan yang memadai. Apakah ini mungkin? Setiap orang boleh memiliki rencana, cita-cita, atau harapan. Yang terpenting adalah bagaimana proses kita mewujudkannya. Ada 3 tahapan yang perlu kita lalui yang mungkin banyak di antara kita tidak terpikirkan, atau lebih parahnya lagi, kita malas memikirkannya. Tahapan ini sebenarnya untuk memudahkan kita melihat masa depan tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan akhir. Kita bisa melalui setiap tahapannya dengan memulai segala sesuatunya dari awal atau dari bawah. Kemudian terus naik hingga mengerucut layaknya piramida. Semakin bertambah usia kita, semakin tinggi jenjang pendidikan kita, dan semakin banyak kita mendapatkan pengalaman yang berbeda, tentu akan mempermudah kita mencapai dan menemukan apa yang kita kejar. Yang paling awal, sebut saja ini sebagai tahap eksplorasi. Apa sih itu eksplorasi? Pada tahap ini yang perlu kita lakukan adalah membuka diri selebar-lebarnya terhadap beragam informasi yang ada di depan kita. Baik dari hasil interaksi kita dengan orang lain, membaca buku, menonton TV, browsing sosial media, dan lain sebagainya. Kita nggak perlu membatas-batasi dulu deh. Bila informasi itu menarik, membuat kita penasaran, atau hanya sekedar kepo, cari tahu lebih banyak tentangnya dan temukan hal-hal kecil yang membuatnya berbeda dengan yang lainnya. Semakin banyak dan beragam informasi yang kita kumpulkan akan semakin memperkaya khasanah wawasan kita. Nah, tahap selanjutnya atau yang kedua adalah mulai buat klasifikasi jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Kita boleh saja membuat kriteria secara mandiri sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, kita buat saja klasifikasi berdasarkan jenis aktivitasnya. Kali ini saya akan membaginya menjadi 7 bidang pekerjaan. Nomor 1, menggunakan kemampuan bahasa secara kreatif dan dalam beberapa hal mencakup informasi dan komunikasi. Jenis pekerjaan yang dapat dimasukkan misalnya aktor atau aktris, penulis kreatif, editor, sejarawan, penerjemah bahasa asing, jurnalis, guru bahasa, pegawai perpustakaan, atau kritikus buku. Kita dapat menyebut kelompok aktivitas ini sebagai words. Nomor 2, menggunakan imajinasi dan mengekspresikan diri melalui media-media di sekitar seperti suara, alat musik, dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam kelompok ini misalnya arsitek, artis, penari, desainer fashion, penjual bunga, ilustrator, desain interior, penata rambut, make up artis, musisi, pematung atau pemahat, dan pelukis. Kita dapat menyebut kelompok aktivitas ini sebagai art atau seni. Nomor 3, menggunakan aktivitas fisik yang memadukan olahraga dan pekerjaan di luar ruangan. Bisa jadi beberapa pekerjaan menggunakan material atau bahan-bahan kasar.
Jenis pekerjaan yang dapat dimasukkan misalnya pelatih binatang, pembuat kapal, tukang kayu, tukang masak, pengemudi atau sopir, penyelam, nelayan, tukang kebun, pembuat senjata, mekanik, pilot, konservator alam, tim SAR, bodyguard. Kita dapat menyebut kelompok ini dengan istilah fisikal atau fisik. Nomor 4, menuntut pengetahuan untuk menganalisis hasil melalui pengamatan, merekam peristiwa dan membuat deduksi. Jenis pekerjaan yang dapat dimasukkan misalnya astronom, botani, kimiawan, ahli bakteri, ilmuwan forensik, teknisi laboratorium, matematikawan, ahli meteorologi, fisikawan, ahli radiologi, dan peneliti. Kelompok ini dapat kita sebut sebagai experimenting. Nomor 5, wilayah administrasi yang melibatkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien yang meliputi manusia dan material. Jenis pekerjaan yang bisa dimasukkan misalnya akuntan, administrator, auditor, pegawai bank, kasir, sekretaris, manajer yayasan sosial, analis keamanan, pegawai pajak. Kita dapat menyebut kelompok ini dengan istilah organizing. Nomor 6, bekerja untuk diri sendiri atau tidak mengabdi atau tidak mengikuti orang lain alias mandiri dan mengandalkan kompetensi serta determinasi personal. Jenis pekerjaan yang dapat dimasukkan diantaranya broker saham, konsultan bisnis, bisnismen, eksportir atau importir, konsultan manajemen, manajer marketing, negosiator, politisi, partai politik, manajer penjualan, dan manajer retail. Sebut saja kelompok ini dengan bisnis. Dan yang terakhir nomor 7, adanya kontak dengan orang lain yang memiliki kesamaan kepentingan dan yang menjadi sasaran adalah menjadikan orang sebagai fokus utama. Keberhasilan bergantung pada penilaian personal. Jenis pekerjaan termasuk kelompok ini misalnya kru ambulans, penasihat karir, pegawai yayasan anak, psikolog pendidikan, perawat, terapis kesehatan, dan guru. Kelompok terakhir ini sebut saja dengan sosial. Kita bisa membuat kombinasi dari setiap bidang pekerjaan menjadi sebuah pekerjaan baru. Tidak masalah. Tahap yang ketiga atau yang terakhir adalah eksekusi. Ini adalah tahap yang paling menentukan untuk kita. Pada tahap ini, pertimbangkan passion, kemampuan, dan mungkin bakat yang kita punya. Passion mengarah kepada seberapa suka, gemar, dan antusias kita mengerjakan aktivitas-aktivitas di dalam pekerjaan itu. Ini adalah energi yang akan menjaga kita untuk menyelesaikan semua tantangan yang tersedia. Orang yang memiliki passion terhadap sesuatu benar-benar menikmati pekerjaannya. Orang yang menikmati pekerjaan akan cenderung jauh dari stres, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan mengerjakan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Kemampuan berarti meliputi beragam hal yang ada di sekitar kita yang dirasa mendukung pekerjaan. Misalnya ketika Helmi menggeluti bisnis kuliner, selain karena berlatar belakang pendidikan manajemen bisnis, Helmi juga memiliki hobi membuat beragam cake semenjak dia duduk di bangku sekolah. Ketika memiliki waktu luang, Helmi akan sibuk berkutat di dapur membantu ibunya yang juga hobi membuat cake. Helmi memiliki bekal keilmuan dalam berbisnis, pengalaman dan jam terbang membuat cake, sehingga mempermudah dirinya menggeluti bisnis kuliner yang berbasis cake. Yang berikutnya adalah bakat. Sebagian di antara kita mungkin masih bingung apa bakat kita. Apakah kamu pernah mengalaminya? Bila ya, itu wajar. Bagaimana cara menemukan bakat kita? Coba deh bayangin situasi berikut ini. Pernah nggak kamu mengerjakan sesuatu, apa saja yang sekalipun sesuatu itu baru beberapa kali kamu kerjakan, atau bahkan belum pernah, tapi kamu bisa mengerjakan dengan baik dan benar dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan umumnya orang. Bila kamu pernah mengalaminya, hampir bisa dikatakan itu bakat kamu. Apa yang perlu kamu lakukan?
Latihlah terus kemampuan itu hingga kamu benar-benar menguasainya dan mendapatkan insight atau pemahaman yang mendalam dan luas, sehingga bakatmu akan terasah dan daya intuisimu akan semakin tajam. Kalau kamu sudah memahami penjelasan ini, insya Allah deh dijamin kamu akan lebih mudah menemukan pekerjaan apa yang cocok buat kamu. Dan yang terpenting, kamu bisa menikmati prosesnya, menghasilkan karya yang berkualitas, dan tentu saja hasil yang diharapkan. Selamat mencoba!